malang. Nah, ini unconditional love. Di waktu sehat, di waktu sakit. Dan saya mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidup. Enggak cuma 50 tahun atau 70 tahun, enggak ya. Maka dengan singkat kata saya mengatakan wedding vows itu dikatakan dengan penuh kesadaran for better or worse, for richer or poor, for health or sickness. Jadi ini bukan sekedar perasaan, ini lebih pada pilihan pribadi yang bebas. Nah, ini memerlukan komitmen. Ini perlu komitmen ya. Jadi untuk mencintai si doi, ya, di sini saya cuma bisa lihat Samuel sini. Saya dari sore yang lain, ya. Untuk mencintai si doi, hendaknya kamu mengerti cara Allah mencintai Samuel. Contoh ya, saya gunakan saya gunakan kamu di sini ya. Nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Karena kalau kamu mengerti bahwa kamu dicintai Samuel atau saya dicintai oleh Allah, saya juga akan mengerti bagaimana saya bisa membagikan cinta yang sama sebagaimana Allah telah mencintai saya terlebih dahulu. Kalau Allah mencintai saya tanpa syarat, ini juga saya bisa mencintai seseorang yang saya kagumi, yang saya cintai juga tanpa syarat. Entah di suatu saat nanti dia akan keriput mukanya, dia akan hilang cantiknya, hilang ketampanannya, kegagahannya, mungkin sekarang suka nge-gym ya, tapi ketika sudah tua nanti sudah pakai tongkat gitu kan. Jadi entah apapun situasinya, kalau namanya cinta tanpa syarat, akan tetap diterima dengan sepenuh hati 100%. Jadi, he or she becomes your long life partner, whatever the situation or conditions. So, agape love comes from God. Maka inilah juga janji dalam sebuah pernikahan. Maka, Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman Modika semuanya, ada satu kutipan yang sangat menarik ini dari 1 Korintus 13 ayat 4-7. Ini sangat terkenal, saya yakin kalian pernah membaca, bahkan pernah merenungkan ini. Tapi bagus saya baca sekali lagi, biarkan kita ingat ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi, hidup pernikahan sebagai seorang Katolik tidak bisa berjalan dengan baik kalau hanya sekedar berdasarkan perasaan ya. Kita memerlukan campur tangan Tuhan di dalamnya. Kita perlukan agape love ini. Inilah fondasi utama. Kita perlukan unconditional love kalau kita sungguh menghargai, mencintai seseorang. Itu level paling atas. Saya yakin itu masih agak susah untuk kalian kaum muda untuk mencapainya. Mungkin level lebih bawah ini lebih masuk akal. Level ke bawah ini adalah filio. Filio artinya become friends before becoming lovers. Jadi teman baik dulu, ya sebelum menjadi pencinta yang baik, ya. Karena filio itu bahasa Yunani brotherly love adalah ketertarikan murni, spiritual. Namun ini tidak ada namanya tendensi seksualitas. Dia lebih pada perasaan menyukai, menghargai, memperlakukan sebagai subjek apa adanya, dan fun, friendship, itu kata kuncinya, friendship. Jadi orang yang di posisi ini, kalau misalnya Samuel, contoh ini, di posisi ini, karena kamu yang saya lihat di sini ya, saya nggak tahu siapa nama sini. Oke, ada Mas. Oke, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada seorang cewek ya, ada seorang cewek atau seorang cowok, kalian betul-betul mencintai cowok atau cewek ini, nah kalian bisa masuk dalam posisi filio. Filio artinya
cinta sebagai seorang saudara atau saudari. Kenapa? Kalian bisa punya fun bersama, fun yang positif ya. Lalu, working together, thinking, feeling, sharing about your excitement, about your fear, encourage each other and forgive each other. Take time together, talking and listening in good communication. So you can do that. Nah, jadi lebih pada persahabatan. Ini kunci pertama. Karena kalau kalian menikah tanpa mulai dari persahabatan, saya sangat ragu kalau kalian bisa mempertahankan bahtera kehidupan pernikahan kalian. Alasannya, kalian tidak kenal satu sama lain. Ya. Kalian harus kenal dulu. Bukan hanya yang cantik-cantiknya, bukan hanya yang tampan-tampannya, bukan hanya bagian luarnya saja. Enggak, kalian harus tahu juga bagian hatinya. Ini orang jenis ini seperti apa, berdasarkan apa dulu. Nah, setelah kalian tahu, setelah kalian melihat itu, baru kalian mengatakan, bisakah kita masuk ke next level. Ini penting. Marriage works better if you are friends before you are lovers. If you are friends, the urge to merge will grow slowly, but suddenly. Nah, jadi menjadi seorang teman yang baik, kamu bisa tahu satu sama lain. Ini perlu waktu. Istilahnya apa ya? Istilahnya ini posisi ini mencari setrum. Ya. Kalau kan kalian melihat banyak cewek di luar atau banyak cowok di luar. Kalau kalian misalnya, yang satu ini setrumnya kuat banget begitu kan? Nah, fokus dengan ini, fokus. Kalau memang ini setrumnya kuat, yang lainnya nggak kuat, tinggalkan yang lain. Jangan bingung-bingung. Jadi, ini penting, karena banyak pilihan dalam dunia ini. Dunia ini seperti bubble. Dunia itu seperti bubbles di sekitar kita. Kita tinggal pilih mana yang kita mau. Ya. Ini pilihan. Orang yang berani memilih, dia akan memilih cuma satu. Bubbles. One bubbles only, okay? Don't take two. Because, for example, you take two chairs, you'll fall down. That's the reality. You have to take one chair and sit down. Seperti saya sekarang ini satu kursi. Kalau saya duduk dua kursi, kan nggak bisa, nggak fokus, ya. Maka saya perlu fokus. This takes time, okay? Nah, untuk pasangan muda, calon-calon pasangan muda, start dari sini. Start dari Filio adalah hal yang bagus untuk start. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah saya lihat waktu jam 8. Eros, ya. Eros itu artinya passion, ya. The best thing about getting married is to enjoy the Eros love. Seperti saya bilang tadi, tanpa adanya Eros, tanpa adanya desire to do sex, talking about the sexuality, marriage life itu nothing. Jadi kalian untuk mencapai ini perlu proses, ya. Nggak bisa langsung begitu, ya. Ini saya mengerti. Kita sekarang ini tinggal di negara yang sekular, yang kita tinggal di Australia. Oleh karena itu banyak tantangan, banyak sekali godaan, banyak sekali culture di sini yang mencoba menggerakkan kita, sehingga kita ini nggak bisa bergerak. Atau kita bergerak, kita harus mengikuti arus. Nah, ajaran gereja Katolik jelas dalam hal ini, ya. Kalau mau mempersiapkan pernikahan yang baik, bersabarlah menunggu sampai selesai kalian mengucapkan janji pernikahan di depan altar. Ya, ini paling penting. Ya. Jadi ada 3, ya. Nah, bagaimana saya bisa meringkas ketiga ini antara agape, filio, dan eros? Saya melihat ini, saya bisa membandingkan ini atau menganalogi ini dengan seseorang atau sekelompok orang yang membangun gereja. Jadi, sahabat bisa lihat gambar ini, membangun gereja itu perlu tanah, perlu foundation. Dan tanah atau foundation ini sebagai agape. Kalian harus beli dulu coupling ini. Kalian nggak bisa bilang, aku mau beli tanah seluas-luasnya. Nggak bisa. Kalian harus fokus.
harus fokus. Kalian beli dulu satu kaplingan tanah kosong, tapi kalian bilang saya mau invest di sini, saya mau betul-betul invest di sini di tanah ini. Ya saya nggak mau yang lain, karena ini milik saya pengen kejar ini. Lalu yang cinta filio, dia lebih pada bangunannya, bangunan bagian luar ya. Kalau kita lihat filio itu bangunan bagian luar, kalian pelan-pelan membangun, misalnya ya fondasi dasar, kemudian mulai dari atap, dinding begitu ya. Pelan-pelan kalian membangunnya. Nggak bisa cepat-cepat. Jangan langsung ke dalam. Jangan langsung ke dalam. Ya. Nah, di dalam nanti, itu proses yang ketiga. Kalian bangun dulu ini dalam nama Tuhan Yesus. Saya inginkan cewek itu, saya inginkan cowok itu. Kalau Tuhan berkenan, beri kepada saya. Gitu kan? Tanpa membangun pelan-pelan, kalian langsung masuk ke dalam, itu bukan milik kalian. Ya, itu bukan milik kalian. Kalian harus mulai pelan-pelan. Bangun dengan baik fondasi ini, bagian luar. Setelah itu, baru kalian masuk ke bagian dalam. Jadi ini ada namanya agape, ini namanya filio. Baru bagian dalam, itu namanya eros. Kalau sudah kalian masuk ke bagian dalam, ini kalian bisa menikmati semua keindahan di dalam bangunan itu dengan sepenuh-penuhnya. Ya. Jadi sangat sederhana, saudara-saudari, Bapak Ibu, dan juga teman-teman Mudika di sini, di sini. Kalian coba pahami pelan-pelan ini ya. Saya sekali lagi sangat simpel semuanya ini antara agape, filio, dan eros ini. Ya, sangat simpel. Maka saya buat di sini dalam lingkaran inilah perkawinan terjadi. Mulai fondasinya dulu, minta pada Tuhan, lalu masuklah dalam perkawinan kudus. Kalau ini kalian buat, teman-teman, kalau ini kalian buat, Tuhan akan memberkati kalian berlimpah-limpah. Karena apa? Ada satu research yang mengatakan begini. Saya baca itu dari tahun 2016 itu dilakukan research oleh Institute for Family Studies (IFS), ditulis oleh Nicholas H. Wolfinger, judul artikelnya Counter between premarital sex and marital stability. Di situ singkatnya mau dikatakan bahwa orang yang langsung masuk ke bagian tengah, menikmati bagian tengah, itu nggak bertahan lama perkawinan mereka. Sebaliknya, orang yang membangun dasar perkawinan itu pelan-pelan, dengan saling mengerti, melihat kekurangan, kelebihan, mereka itu pada akhirnya bisa membangun jauh lebih stabil keluarga Katolik. Ini sangat penting untuk kita pahami. Jadi hasil akhirnya, kalau kalian bisa membangun ini dengan baik, kalian bisa seperti pasangan ini, ya, bisa sampai tua renta, tak peduli keriput seperti apa pasangan kalian, tak peduli ubannya seperti apa, begitu. Kalian akan bertahan berkat kekuatan Allah dan Roh Kudus atas diri kalian. Jadi itu ya, saudara-saudari, teman-teman terkasih. Karena waktu tidak memungkinkan, saya tidak akan bisa masuk ke bagian perkawinan. Sebenarnya masih banyak di bagian cuma waktu nggak mengizinkan, karena 1 jam aja rupanya Instagram ini mengizinkan. Jadi demikian aja dulu untuk kita semua. Luar biasa, terima kasih Romo Pio. Terima kasih banget nih untuk pengajaran ini, gila, mantap banget Romo. Jadi Romo, mungkin juga sekedar sekedar menjelaskan juga untuk semua teman-teman yang hadir di sini. Tadi kan Romo sempat menjelaskan nih bahwa untuk mengetahui cinta atau suka itu bukan hanya if, tapi itu harus mengikuti sebagai even if as a whole. Lalu untuk teman-teman yang mungkin lagi bingung gimana ya kalau udah di jenjang mau menikah atau di jenjang yang mungkin kita masih muda, tadi Romo sempat jelaskan mengenai di mana kita harus berada di sisi filio, di mana kapan kita berada di sisi agape, sampai terakhir kita berada di sisi eros. Nah,
Romo, ini kemarin kita ada beberapa pertanyaan nih Romo ya. Mungkin tadi Romo belum sempat bahas di pengajaran Romo. Pertanyaannya nih Romo, yang pertama, untuk teman-teman kita nih yang mungkin sahabat-sahabat kita ada yang sedang mencari pasangan, ketemu dengan pasangan yang sebenarnya tuh mungkin sesama agama Katolik atau mungkin belum mengenal agama Katolik dan belum mengenal Yesus itu sendiri. Bagaimana sih sebenarnya supaya kita tuh bisa memperkenalkan agama Katolik atau ajaran Tuhan Yesus Kristus itu sendiri dengan pasangan kita? Ini untuk pertanyaan pertama Romo. Mungkin Romo bisa jawab Romo untuk yang ini. Ya, jadi dalam gereja Katolik kita mengenal pernikahan beda agama, tentu diizinkan ya. Kita tidak mengatakan tidak bisa menikah dengan beda agama. Kita menerima. Nah, dengan ada juga sih rule-nya untuk itu. Karena dalam gereja Katolik, pihak yang non-Katolik itu harus terbuka dengan pihak yang Katolik. Keterbukaan itu ya paling tidak dia bisa menghargai pihak yang Katolik, lalu juga kalau bisa mengizinkan juga anak-anak untuk tetap ikut yang pihak Katolik. Itu diatur dalam KHK ya, Kitab Hukum Kanonik. Maka itu perlu dijelaskan kalau kalian consider itu, kalau kalian ingin menikah beda agama. Nah, saya sarankan kalau memang masih ada kemungkinan lain, cobalah cari yang seagama dulu, gitu kan. Kalau memang tidak ada lain, ya mau gimana lagi gitu kan. Mungkin itu kehendak Tuhan, begitu kan. Tapi kalau masih ada terbuka, kenapa tidak? Banyak kok yang Katolik di sini kan gitu. Saya ingat papa saya, waktu saya masih SMA, dia berpesan sama abang-abang saya, karena dua abang saya, adik saya cewek, jadi dia anak ketiga. Jadi dia berpesan begini, syarat pertama untuk keluarga ini katanya adalah kalau kalian menikah harus seiman. Wih, nggak ada pikiran lagi, karena saya waktu itu sedang melirik-lirik juga yang harus beragama lain begitu kan, waktu SMA ya, bukan waktu sudah jadi pastor ya, SMA. Nah, jadi saya pikir wah, keras juga ini. Tapi kemudian saya melihat logiknya. Kenapa? Kalau kita misalnya bisa seagama, lalu bisa kita mengajak dia menjadi kita gitu kan, itu jauh lebih bagus, karena nanti jenjang perkawinan kalian itu akan jauh lebih stabil, tidak terlalu banyak konflik. Saya bertemu dengan beberapa keluarga yang memang menikah beda agama. Yang saya lihat adalah ada konflik-konflik tertentu yang agak susah untuk di-resolve. Karena apa? Karena adalah dalam satu titik kehidupan di mana keluarga ingin satu padu, ingin satu perahu, ya, ke kiri gitu kan. Akhirnya apa? Kurang ada kesepakatan, bukan tidak ada kesepakatan, kurang ada kesepakatan. Gitu, ya. Jadi saran saya, kalau masih bisa, coba cari yang apa. Ini kan bukan soal fisik aja, tapi juga soal spiritual, temperamental, ya, komitmen segala macam seperti itu. Gitu ya. Oke, thank you Romo. Kita lanjut nih Romo untuk pertanyaan kedua. Tadi yang kedua ini ada yang nanya nih Romo. Kalau nih seberapa jauh orang tua bisa berkontribusi dalam sebuah hubungan? Dan ada yang nanya nih, kalau tidak mendapat restu dari orang tua, langkah apa yang harus kita ambil sebagai murid Yesus? Nah, ini gimana nih, Romo? Hebat sekali pertanyaan ini. Tapi saya harap tidak ada zamannya Siti Nurbaya ya sekarang. Siti Nurbaya dulu kan saya kan dijodohkan oleh orang tua ya. Jadi saya kira ini nggak karena itu ya, nggak sampai dijodohkan sedemikian rupa ya. Ya, jadi jawaban saya begini adalah mendengarkan orang tua, nasihat orang tua itu penting, ya. Karena memang juga diatur dalam ke-10 hukum Taurat begitu kan, mendengarkan orang tua. Ya, taatilah bapak ayah ibumu gitu. Karena apa? Alasannya mereka sudah banyak makan garam,
Maka kadang-kadang asli memang nasihat mereka, kadang-kadang nggak nyambung di telinga kita, kan, anak muda. Tapi paling tidak mereka itu sudah tahu apa artinya sebuah perkawinan, apa artinya sebuah usaha untuk mempertahankan harmonisasi, lalu bagaimana cara berhadapan dengan tantangan dalam hidup perkawinan. Ini penting, mendengarkan nasihat orang tua itu penting, ya. Namun orang tua tentu tidak bisa mendikte anak-anaknya. Kamu harus menikah dengan ini ya, kalau tidak awas. Ntar pengen lari, kan, dengan orang yang dicintainya, gitu kan. Nggak bisa sebagai orang tua, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini juga melihat, kita nggak bisa memaksa anak. Karena pengalaman saya menjadi seorang imam begini, saya juga mendapat pertentangan terutama dari mama saya. Mama saya nggak senang saya menjadi seorang pastor. Dia pengennya saya bisa menjadi seorang ayah, menjadi seorang businessman, kemudian juga bisa menghidupi keluarga dan juga keluarga besar. Tapi saya bilang begini sama mama saya, lihat papa saya bahkan menantang saya. Kamu jadi seorang penginjil aja atau seorang pendeta, karena paman saya juga ada jadi seorang pendeta begitu ya. Saya bilang tidak, saya pengen jadi pastor. Saya pengen jadi pastor. Kenapa? Saya bilang begini, karena kebahagiaan saya pada akhirnya menjadi kebahagiaan kalian juga. Kalau saya berduka, saya tidak akan pernah men-sharingkan duka cita saya, karena itu akan menjadi bagian kehidupan saya, which is suatu yang wajar. Sebuah konsekuensi dari pilihan itu harus dihidupi dengan berani. Tanpa berani menghidupi konsekuensi pilihan, jangan pernah memilih. Ya. Ini penting karena memang bold decisions need courage. Perlu courage. Kita harus berani mengatakan, tentu dengan lemah lembut dengan orang tua, saya berani memilih ini karena saya tahu konsekuensi ke depan. Dan saya ingin menghidupinya, entah dalam suka, dalam duka. Itu yang terjadi dengan saya. Ya. Lalu alasan kedua, mengapa kita harus mendengarkan nasihat orang tua? Karena suatu saat kalian akan menjadi seorang tua. Kalian akan punya anak, kalian punya ekspektasi juga dengan anak-anak kalian. Hal yang sama, supaya demi kebahagiaan anak-anak kalian di masa depan juga. Jadi, kita bukan hanya memikirkan orang tua kita sekarang, suatu saat kita juga akan menjadi orang tua. Apa yang kalian expect dari anak-anak kalian nanti? Hal yang sama juga terjadi. Oke. Thank you, Romo. Wih, mantap banget jawabannya, Romo. Oke, ini kita langsung lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Romo, untuk menutup sesi hari ini. Tadi kan Romo sempat menyampaikan soal filio, agape, dan eros. Dan ini sih ditanyakan langsung untuk yang sudah memiliki pasangan. Jadi mereka tuh nanya nih, Romo, gimana sih cara kita untuk mereka yang sedang dalam hubungan, bagaimana mereka itu bisa tetap mempertahankan relasi dan menerima perbedaan di antara mereka, Romo. Nah, kalau dari saran Romo, gimana nih, Romo? Jadi menerima perbedaan begitu ya, perbedaan pendapat, ya. Ya, kalau misalnya kalian cuma makan ayam setiap hari selama 1 tahun, itu tidak seru kan? Kalian perlu juga makan daging lain gitu kan? Kalau kalian di sini lagu-lagu yang bisa kalian nikmati begitu. Perbedaan itu penting, sangat penting. Justru perbedaan ini membuat hidup ini menjadi harmonis. Tangan misalnya, tangan ya. Menyatu seperti ini, harmonis. Ini akan membentuk sesuatu yang kuat, menurutnya kuat. Coba kalau cuma sama begini kan, dia nggak bisa masuk satu sama lain. Perlu perbedaan. Nah, perbedaan itu akan mengantar pada komitmen juga, karena itu
akan menantang. Hidup tanpa tantangan itu tidak dihidupi, ya. Itu saya ingat Socrates kalau nggak salah, itu seorang filsuf. Hidup tanpa direfleksikan itu adalah hidup tidak pantas dihidupi. Kita perlu tantangan dalam artian tertentu. Orang yang tidak pernah tantangan hidupnya datar aja. Istilahnya kalau nyetir jalannya lurus aja, nggak ada belok-beloknya, nggak seru. Ya, kadang-kadang kita perlu yang seru. Ya, kita perlu seru. Nah, ini saran saya terakhir. Mungkin ada saat ini yang terlalu banyak berpikir, aduh pastor, terlalu banyak perbedaan kami, sehingga saya susah untuk menentukan, susah untuk memutuskan apakah saya perlu lanjut dengan yang satu ini atau saya perlu dari yang lain. Nah, saran saya untuk kalian yang berkutat dengan gejolak ini, kalian yang teman-teman muda di sini ya, kalau bapak ibu-ibu sudah oke, kalian sudah sukses. Untuk anak muda di sini yang sedang mencari-cari arah, ya, saran saya begini, jangan terlalu takut mengambil keputusan, ya. Cewek-cewek, cowok-cowok di sini jangan terlalu takut mengambil keputusan. Saya bilang sama pasangan-pasangan yang ikut penyelidikan kronik dengan saya, kalian dalam memiliki dari dua pribadi yang tidak sempurna. Bukan yang entah apapun konsekuensi ke depannya. Keberanian untuk mengatakan ya, ini perlu courage, ini perlu doa. Jangan perlu tunggu lama-lama. Karena saya ingat ada lagunya Ahmad Albar yang dipopulerkan oleh Cici Paramida kalau nggak salah ya. Gimana lagunya mungkin seperti ini. Suara saya nggak terlalu bagus. Apabila engkau berjumpa dengan seorang dara yang banyak memberi harapan dengan sepenuh jiwa, jangan biarkan ia menunggu. Janganlah sampai ia berlalu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Jadi Samuel, teman-teman semuanya, jangan tunggu lama. Tempatnya, ya, orangnya, beranikan diri katakan, ya, dia ini satu-satunya. Mantap, thank you Romo, mantap Romo. Thank you nih Romo. Oke Romo, sekian sesi Q&A kita hari ini. Nah Romo, mungkin ada sedikit kata penutup nggak nih Romo yang ingin Romo sampaikan ke semua nih Romo nih, ke baik muda-mudi atau ke Bapak Ibu yang tentunya hadir pada acara hari ini mengenai topik hari ini Romo, soal cinta dan suka. Dari pandangan Romo, gimana Romo untuk kita? Ya, jadi sangat menarik. Ini nggak akan habis-habis. Kalau saya ngomong ini nggak akan habis-habis. Kontekstual, ya. Nah, untuk kalian yang sedang mengconsider untuk menikah dalam mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi, begitu ya. Tapi yang tunggu lama-lama tadi, mungkin kalian akan bersedikit takut. Gimana nanti Romo kalau misalnya ada sesuatu di tengah jalan gitu kan, kemudian kami harus mengconsider yang lain begitu kan, bisakah kami bertahan begitu? Ya, saya pribadi sebagai seorang pastor banyak tantangan, banyak godaan, ya, sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante-tante yang sudah menikah di sini. Saya yakin kita sebagai seorang manusia lemah, kita ada di bagian itu, tantangan, godaan dalam hidup harian.
Itu wajar, kita bukan Allah ya. Nah, bagaimana kita berhadapan ketika kita mengconsider apa yang bisa kita buat ketika kita berhadapan dengan saat-saat sulit dalam kehidupan kita? Well, saya secara pribadi, saya selalu kembali back to the basic. Saya selalu melihat apa yang pernah saya janjikan ketika saya ditahbiskan menjadi seorang imam tanggal 24 Juli 2014 yang lalu. Saya melihat, saya simpan dengan baik buku tahbisan saya di kamar, dan ketika ada persoalan datang, ketika ada tantangan datang, saya selalu melihat sampulnya kumal, buku tahbisan saya itu sampulnya kumal, isi dalamnya itu yang luar biasa. Dan itu yang selalu saya lihat. Bahkan, skrip saya, tulisan tangan saya, ketika saya ditahbiskan, saya menulis tangan di situ, itu saya simpan dengan langsung kepikiran beberapa tahun lalu itu datang begitu. Langsung saya rasakan kuasa Roh Kudus bekerja, karena satu, buku itu adalah buku doa. Yang kedua, karena saya mengerti situasi, kondisi batin saya ketika saya mengucapkan janji di hadapan altar. Maka sama seperti kita, mungkin yang sedang mengconsider atau sudah menikah, dan kalian sedang berhadapan dengan tantangan dalam hidup kalian. Coba kembali lihat back to the foundation of your love. Lihat apa yang pernah kalian janjikan sebelumnya. Lihat itu, doakan itu dengan sebaik mungkin. Kalau kalian lihat dan rasakan apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kalian akan bisa merasakan doa kuasa Roh Kudus bekerja. Jadi untuk yang sedang mengconsider untuk menikah tahun depan atau beberapa tahun lagi, jangan dibuang buku pernikahan kalian ya. Simpan dengan baik, cium-cium, doakan itu ketika kalian berhadapan dengan tantangan godaan. Begitu. Baik, thank you Romo, amin, thank you nih Romo untuk waktunya. Terima kasih banget Romo udah bisa menjelaskan tentang topik hari ini. Tentu kita juga senang banget bisa bicara dengan Romo hari ini di live Q&A kita, karena tentu begitu banyak pertanyaan yang kita selama ini hadapi sebagai murid Katolik, tapi melalui pengajaran Romo hari ini kita berharap bahwa tentunya semua bisa mendapatkan jawaban dari apa yang Romo dengarkan pada hari ini. Dan tentunya kita juga bisa semakin semangat untuk yang sedang mempunyai hubungan atau yang sedang mencari pasangan, bisa lebih punya semangat lagi, terutama semangat untuk mencari pasangan dalam semangat Yesus Kristus. Amin. Oke, sebelum kita tutup nih acara hari ini, jadi sedikit pengumuman aja. Kalau untuk teman-teman yang masih penasaran dengan topik-topik kita ini, kita akan selalu ada weekly live Instagram. Untuk minggu depan kita ada acara live Instagram lagi, itu di tanggal 23 Mei. Tepat jamnya, lebih cepat, jam 5:30 waktu Sydney. Nanti hostnya akan dibawakan langsung oleh Gloria. Nanti untuk teman-teman dan sahabat-sahabat yang live di sini, yang tentu masih penasaran nih dengan topik kita berikutnya, apa sih kira-kira, kalian bisa langsung follow di HTC Sydney, dan di situ kalian bisa langsung lihat, bisa put juga notification kalian untuk acara live Instagram kita berikutnya. Oke, lalu untuk teman-teman juga nih yang mungkin nanti juga pasti saya setelah ini bakal nonton lagi nih. Karena tentu pengajaran ini adalah pengajaran yang menarik, jadi kita bakal save Instagram live kita pada hari ini. Kita berharap bahwa di sini kita semua bisa sama-sama kembali melihat, merefleksikan, kemudian melihat kembali apa yang kiranya kurang dari pandangan kita selama ini, dan mempertajam pandangan kita mengenai cinta versus suka ini di dalam pandangan dan ajaran Katolik. Oke, sekian acara Rafigi pada hari ini. Romo, untuk sebelum kita tutup acara hari ini, mungkin Romo bisa bantu kita untuk doa penutup, Romo. Sure. Mari kita berdoa. Baik, Romo. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang dan pikiran kami, sehingga kami telah mendiskusikan, merenungkan bersama apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, semoga Engkau memberkati kaula muda yang ada di sini dan yang akan mendengarkan rekaman ini. Semoga Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, keberanian untuk berani melangkah maju dalam kehidupan dan mengatakan, ya, saya memilih pribadi
yang telah kau sediakan bagi saya. Atau mungkin beberapa di antara mereka yang terpanggil menjadi hamba-Mu ya Tuhan, menjadi abdi-Mu. Semoga juga Engkau menguatkan mereka saat ini. Hamba berdoa, semoga setiap orang yang mempersiapkan pernikahan, Engkau berikan berkat perlindungan agar cinta yang mereka bangun sungguh-sungguh bisa dibangun dengan sebaik mungkin dan seteguh mungkin, sehingga bisa dibangun seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi keluarga-keluarga, Bapak Ibu yang saat ini juga sedang mengalami goncangan dalam keluarga mereka. Semoga Engkau juga menguatkan mereka. Dan juga bagi oma, opa kami, semoga bisa menjadikan teladan kehidupan, bagaimana hidup cinta yang baik untuk masa depan kami. Semua ini kami mohon ya Tuhan, dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan semoga saudara-saudari senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa Putra, dan